Kita bersama-sama bertawakul ilmi dengan Ustaz Saji Al-Batani di hari Kamis tanggal 28 Maret dengan tema zakat dalam perspektif perekonomian modern. Kami himbaukan kepada para jemaah untuk sama-sama kita bertolak ilmi bersama Ustaz Saji Al-Batani. Waktu dan tempat kami persilakan. Shallu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada yang ada, kasih depan aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah walhamdulillah. Assalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Atau kama qala fi ayatil ukhra wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Shadaqallahul azim wa ballagha rasulun nabiyil habibul karim wa nahnu lahu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratil karram, para ustadz, para asatidz, shahimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, untuk yang kesekian kalinya kita bisa menghadiri kajian Ramadan di Masjid Al-Mutmainnah. Tidak terlupa sholawat salam terlimpah curah kehadiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada keluarga dan sahabatnya, dan mudah-mudahan kepada kita sebagai umatnya ila yaumil ma'ad. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, di jadwal-jadwal terdahulu kita sudah banyak menerima nasihat-nasihat, tausiah daripada para kiai, para guru-guru kita. Semuanya sangat bermanfaat. Nah, sekarang jadwal kultum adalah giliran ordal, orang dalam. Bukan siapa-siapa, makanya duduknya juga biasa-biasa aja, karena orang dalam. Halo Ustadz, halo para kiai, fokus kita di depan. Ya. Orang dalam nggak apa-apa, relax. Yang penting kita mendengarkan dan hikmah. Insya Allah tetap mendapatkan berkahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang namanya di bulan Ramadan ini, kita belum masuk kepada materi zakat. Kita pembukaan dulu. Sesuai perjanjian kemarin bahwa kalau kultumnya sekarang ini lebih banyak kepada pertanyaan-pertanyaan atau tanya jawab. Karena inti dari kajian
fikih ini tentang zakat semua tidak berbau-bau nasihat seperti tausiah guru-guru kita. Ini masalah kaidah hukum. Karena penting untuk saling memberikan pemikiran yang sama. Kalau berbeda dalam bidang fikih itu biasa. Artinya ikhtilaf. Nggak mungkin saya mutlak harus A, B, C, D. Karena fikih adalah dhonniyun wa subut. Artinya praduga, estimasi, perkiraan, kemungkinan. Jawaban-jawaban itu banyak yang berbeda. Tetapi dalam maqasid tujuan utamanya adalah sama, insyaallah. Jamaah sekalian dari Allah Subhanahu wa taala, keberangkatan kita di tempat ini, kalau mau mendapatkan pahala, niatkan nawaitul i'tikafa fi hadzal masjidi lillahi ta'ala. Berangkat dari rumah tujuannya mau mengkaji ilmu, dapat pahala. Thalabul ilmi, dapat pahala. Duduk di tempat di sini, sekalipun kita berjauhan, mendapat pahala. Banyak kalau kita mengerti ilmunya di bulan Ramadan ini, semua bentuk ucapan yang baik-baik, perbuatan yang baik-baik, niat yang baik-baik langsung dicatat dan dilipat gandakan pahalanya. Makanya kalau kita ahlul ilmi dan tahu ilmunya, duduk begini nggak sembarangan. Hadir di majelis ini juga nggak main-main. Malaikat menaunginya, orang ini dicatat pada hari ini. Mereka hadir dalam kajian yang terbaik. Hari Kamis apalagi, tambah puasa lagi, ditambah Ramadan lagi, Masya Allah, berlipat ganda. Niat baiknya aja, niat terlihat. Apalagi sampai membawa masalah-masalah yang belum terpecahkan. Permasalahan di luar masih gantung-gantung. Di sini insya Allah kita sama-sama membedah pemikiran yang mudah-mudahan menjadi solusi yang terbaik bagi kita semua. Nah, jamaah sekalian, dunia sekarang ini sedang berduka. Dunia bukan hanya Indonesia, dunia, bumi sedang berduka. Mana berdukanya? Mereka, bumi dan langit semuanya menangis. Para ahli hikmah, orang yang mukasyafah, orang yang melihat bisa dengan nur ilahi, mereka diam, dan ternyata diamnya mereka adalah melihat gelagat alam semesta ini sedang menangis. Banjir di mana-mana, gunung meletus di mana-mana, musibah di mana-mana, segala macam bentuk yang kita tidak suka di mana-mana melanda dunia. Kenapa demikian? Ini ada keterkaitan zakat. Hati-hati dengan zakat, bukan main-main. Makanya kita harus menyampaikan bedah dulu. Kenapa dunia bisa seperti ini? Dunia menangis, bumi menangis, langit menangis. Pernah ditanya yang namanya salah satu sahabat berdialog. Ya, salah satu sahabat tersebut bukan Mu'adz bin Jabal ya. Salah satu sahabat yang bernama Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud ditanya, bagaimana kok bumi bisa menangis? Bagaimana kok langit bisa berduka? Ibnu Mas'ud menjelaskan, karena penduduk bumi ini adalah banyak yang dibunuh, banyak pertumpahan darah. Kalau jawaban seperti itu, banyak kezaliman terjadi di negara mana tuh? Pembunuhan di mana-mana, berdarah-darah. Palestina. Kita tidak nangis, kita peduli, tapi bumi nangis, bumi nangis.
Tidak sadar karena bumi, alam jagat semesta ini adalah ayat-ayat Allah. Kita sudah diperingatkan dalam kalimat atau kalam atau kalamullah melalui ayat kauliyah. Ada ayat kauliyah, ada ayat kauniyah. Alam jagat dan semesta ini adalah ayat kauniyah. Ayat kauniyah berbicara, menangis, protes, berontak, musibah di mana-mana. Palestina diperhatikan. Bukti. Ayat kauniyah adalah pembuktian, testimoni. Artinya cocok bahwa bumi sekarang, dari mana logikanya tahu-tahu banjir cuma 16 tahun luas seperti tsunami, apalagi pencairan es di kutub terlalu jauh Akibat daripada itu adalah orang-orang yang enggan membayar zakat. Di situ kuncinya. Zakat, kita masuk ke dalam tadi baru kemudian kita masuk ke dalam satu topik atau tema zakat. Zakat salah satu bentuk ibadah, kewajiban ibadah kepada Allah yang orang-orang seakan-akan tidak mau mengenal. Kalau mengenal setahun sekali, apa zakat apa? Zakat fitrah. Karena zakat fitrah aja kita ingat zakat mal. Padahal dua dalam teori zakat fitrah dalam fikih, zakat fitrah dikeluarkan karena faktor jiwa. Zakat mal bukan jiwa, tapi harta kita. Kita punya harta, jadi zakat dua. Jiwa kita zakatin. Kita punya harta, kita keluarkan, kita zakati. Dua. Dalam peradaban modern ditambah satu perkembangan peradaban, ijma ulama, konsensus ulama, yaitu zakat profesi atau zakat penghasilan. Pembahasannya tidak perlu dibahas, nanti di pertanyaan-pertanyaan aja. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Zakat itu salah satu ibadah yang wajib, Pak. Kenapa? Di dalam rukun Islam itu ada 5 ya, bukan Pancasila. 1, ketuhanan yang Maha Esa. 2, Indonesia yang berada. 3, persatuan bukan. Rukun Islam ada 5 pilar. Kalau 5 pilar ini, 1 syahadat, 2 sholat, 3 zakat, 4 puasa, 5 pergi haji. Zakat yang tengah pilar jomplang, kira-kira kalau bapak-bapak di rumah ada pilar yang roboh 1, apa ya hasilnya? Rumah itu roboh nggak? Roboh. Goyang minimal. Ada sholat, ini juga pilar, enggak sholat, lebih parah lagi. Nah, kata Umar, siapa orang yang membedakan zakat dengan sholat atau sholat dengan zakat, akan kami perangi. Dalam hadisnya sahih, diperangi. Makanya kalau kita tidak membayar zakat, yang penting kan kita sholat, pakai sorban bagus, pecinya peci haji, buat penjaga, cukup sholat. Nah, orang tersebut akan diperangi dan termasuk orang yang kufur atau kafir, bahkan orang yang tidak mempercayai kewajiban zakat, kafir. Beda kalau punya duit, beda Pak. Uang nisab nggak masalah. Tetapi menyanggah, membedakan antara kewajiban sholat dan kewajiban zakat, maka dia dihukum kafir. Sama sholat dan zakat tadi di mukadimah disampaikan wa sholat wa zakat. Selalu kata zakat, kata sholat branding dengan zakat. Wa sholat wa zakat. Dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat, 2 bersaudara. Sekarang bapak-bapak ini THR sudah dapat, THR sudah dapat, ya. Kias atau apa namanya perbandingan kesetaraan. Kalau bapak-bapak sudah dapat THR, mau belanja ke mall, bawa pakai sendal,
sendalnya merek Takalolo atau Deltoni Itali punya. Tapi pakai sendalnya ke mall berangkat pakai sendalnya sebelah. Mau apa perasaan bapak-bapak? Sebelah pantas, malu, canggung, pokoknya takut disebut yang aneh-aneh. Jadi sendal itu sepasang. Sama orang yang wajib sholat tengah malamnya wajib, ibadah sunnahnya nggak lewat, apalagi wajibnya. Tetapi zakatnya nggak diurus seperti tadi. Nggak pantas malu-malu ini pakai ginian segala macam, pakai peci haji segala macam, tapi zakatnya nggak diurus. Nah, wajib. Maka genderang zakat perlu disampaikan bahwa ibadah sholat merupakan kewajiban bagi kita semua. Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala. Masih ada kira-kira 45 menitan, kita ada tanya jawab aja. Nah, karena apa? Kalau menerangkan tentang zakat ini cukup luas, Pak. Pernah saya menyampaikan zakat ini cukup 2 jam. 2 jam. Mulai daripada historis zakat, sejarah zakat, kapan zakat itu ada? Tahu-tahu ada zakat aja. Apa? Ya. Dimulainya zakat, historis zakat. Yang kedua, manajemen zakat. Manajemen zakat, pengelolaan zakat, undang-undang zakat yang sudah ada sekarang. Lalu administrasi zakat, cara pendistribusiannya, orang yang berhak menerima zakat, orang yang mengeluarkan zakat, terus cara pengeluarannya seperti apa, itu mekanisme daripada pendistribusian. Program zakat, masih banyak dengan program zakat yang aktif, baik konsumtif maupun produktif. Kalau dibedah sekarang nggak ada ruang apa. Itu daftar isi kajian siang hari ini. Maka silakan dipertanyakan nanti kalau ada yang memang di rumahnya sudah mau bertanya, kita sama-sama bertukar pikiran supaya karena saya orang dalam. Jadi nggak pantas kalau dari katakan narasumber ustadz seperti yang disampaikan terdahulu. Jadi lebih baik kita bertukar pikiran, ajukan pertanyaan. Kalau nggak ada pertanyaan, kita nyambung, ngabisin waktu. Nah, 1 menit lagi kita buka termin pertanyaan. Karena as-su'alu nisful ilmi. Pertanyaan itu setengah daripada ilmu. Penting. Karena kalau saya menyampaikan dicekokin, seperti ya mau nggak mau kita dengerin aja kan, cekok, kan nggak enak juga. Makanya dalam materi kajian fikih lebih interaktif, lebih mantap. Karena as-su'alu nisful ilmi, pertanyaan adalah setengah daripada ilmu. Si fulan nanya, tangkap pertanyaannya, dijelaskan. Si fulan nanya, ditangkap pertanyaan, dijelaskan. Itu penting. Baiklah Bapak-bapak, masih banyak materi kalau mau disampaikan. Nanti kita buka termin tanya jawab 3 penanya. Mudah-mudahan ada. Kalau toh nggak ada misalkan, ya kita nyambung ke materi, kita habiskan sampai jam 1. Itu tadi sebagai pembukaan tentang zakat. Kita belum masuk ke materi. Kita buka dulu termin pertanyaan. Beda kalau ustadz atau yang sudah-sudah, kultum yang sudah-sudah, itu kan sifatnya tausiah, nasihat. Kita terima aja nasihat yang sudah-sudah sampai jam 1 selesai. Tetapi kalau zakat, ya kita harus proaktif. Makanya pesan nasihat dalam zakat ini, orang yang enggan mengeluarkan zakat itu ya konsekuensinya disetrika di neraka jahanam. Kalau kita punya harta emas, investasi dan lain sebagainya, dikalungin tuh emasnya, dipanaskan lalu ditimpakan ke dalam tubuh kita seperti setrikaan. Bahkan dililit pula, keluarnya besar, botak, matanya hitam tajam,
lalu dididikkan kepada kita. Itulah konsekuensi dosanya orang yang enggan membayar zakat. Kemudian mudah-mudahan kita buka termin pertanyaan, 3 penanya. Nanti Pak Tri Gutoro akan memberikan mic-nya untuk pertanyaannya. Silakan Pak, 2 atau 3 orang, syukur-syukur 15 pas 15 menit. Satu pertanyaan 1 menit. Ya, pertanyaan yang gampang-gampangan ya, biar jawabannya juga semenit gitu. Waduh. Ada pertanyaan? Seperti itu. Mic. Karena kita nggak pakai mic-nya lagi dipesan, jadi mohon suaranya untuk dibuka. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada 2 pertanyaan, Ustaz. Tri, tolong disimak ya, kurang nangkep. Nah, yang pertama itu zakat fitrah. Kurang dengar, majuan Bang. Kita ngobrol aja dah. Nah, kita lagi pesan mic ya, lagi order. Nah, Jadi yang pertama mengenai zakat fitrah, lebih baik beras atau uang. Yang pertama itu. Yang kedua, ketika kita zakat fitrah, apakah boleh nggak usah di masjid, langsung aja kepada fakir? zakat yang kedua tadi. Yang kedua, fakir langsung, tidak ke masjid, jadi langsung ke keluarga fakir. Tidak ke amil. Apa? Tidak ke amil, langsung ke warga. Iya, jadi nggak usah ke zakat ambil lagi, langsung. Itu Ustaz, jadi ada 2 ya. Ya. Baik. Pertanyaan dari Ketua SPSI kita, alhamdulillah beliau proaktif dalam bidang keagamaan. Saya kenal banget beliau ini. Itu patut dicontoh ya. 2 pertanyaan kami ulang. Yang pertanyaan pertama adalah tentang zakat fitrah boleh enggak dengan uang, atau utama mana uang atau beras. Pertanyaan kedua, kalau kita mau berzakat fitrah langsung mencari base campnya fakir miskin, ke fakir miskinnya langsung, nggak udah ke panitia masjid, nggak usah. Misalkan tadi pertanyaannya tidak melalui panitia masjid. Pertanyaan kedua itu pertanyaan kedua. Baik, insya Allah ya, dengan izin Allah, kalau ada perbedaan Bang, mohon maaf ya Bang, namanya kita ikhtiar bagaimana memberikan jawaban. Kalau fikih biasanya memang rentan dengan perbedaan. Dalam kesempatan ini kita bertukar pikiran. Memang sudah menjadi perekonomian modern. Tadi pertanyaannya, zakat fitrah uang atau beras? Jawab ya. Sebelum menjawab boleh, kalau menjawabnya ya boleh dan tidak, udahan selesai. Tapi alasannya dong Bang, ya Bang. Kalau dijawab boleh dan tidak, atau utama dan tidak utama, gampang. Sebagai informasi edukasi, kapan sih pelaksanaan zakat fitrah pakai duit atau pakai uang? Kapan dimulainya? Apakah zaman Rasul? Apakah sudah ada perintah? Itu kan yang penting. Kalau soal boleh tidak mah selesai. Nah, kita gali, forum itu kita gali. Kapan zakat fitrah dimulai dengan menggunakan uang, atau objek uang menjadi media untuk sarana pengganti daripada zakat beras atau makanan pokok? Uang itu mulai dikembangkan sejak zaman Khalifah Harun Ar-Rasyid, Umar bin Abdul Aziz. Harun Ar-Rasyid adalah gubernurnya ya. Umar bin Abdul Aziz seorang khalifah cicit daripada Khalifah Umar bin Khattab. Nah,
Umar bin Abdul Aziz inilah yang pertama menggagas uang bisa dijadi pengganti daripada zakat profesi ataupun pengganti zakat fitrah. Nah, lalu kalau ada dua pilihan, uang atau beras, utama mana? Nah, jawabannya baru masuk. Yang paling utama adalah makanan pokok. Makanan pokok. Ini fikih klasik. Yang menjawab adalah fikih klasik. Makanan pokok. So'an min tamrin. So'an itu ya gandum. Tamrin kurma. Memang di kita ada juga ongol-ongol, atau jagung, ataupun sagu, nggak ada. Maka ulama, konsensus ulama sepakat ijtima bahwa makanan pokok maksudnya. Jadi apa yang Rasulullah sebagai kurma dan gandum sebagai makanan pokok, negara lain silahkan apa namanya makanan pokoknya keluarkan yang setara dengan ukurannya. Utama mana? Utamakan dalil. Utamakan bahwa makanan pokok yang harus dikeluarkan. Jawab terjawab ya. Jadi yang utama adalah makanan pokok. Apa beras, maka jagung. Seperti itu. Jadi ternyata ada. Aku kadang memberikan zakat itu pakai beras, kadang juga menggunakan uang. Ini opsional ya, pilihan. Nah, yang uang itu menggunakan ijma ulama. Jadi boleh juga menggunakan uang. Sebagian pendapat boleh. Ada ulama yang warai yang memegang teguh kepada kaedah-kaedah tetap aku mau mengeluarkan dengan beras. Yang utama beras. Usahakan beras. Lantas kalau melihat beras semua di sini mengeluarkan beras. Fakir miskin emang mau makan beras, beli ikannya pakai apa? Beli lauk-lauknya pakai apa? Beli sayur-mayurnya pakai apa? Kan perlu uang. Maka yang bijaksana adalah keluarga kita kumpulin beras, satuin sesuai yang sudah ditentukan, lalu selipin amplop 50.000 beli lauk pauk. Ini mah sedekah, bijaksana sekali. Langsung nih fakir miskin nih. Dijawab pertanyaan kedua. Enggak ke masjid, langsung ke fakir miskin di kampung pulau misalkan. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membuat suatu konsep. Kenapa harus ke masjid? Kenapa harus kepada lembaga amil zakat? Karena Rasulullah itu membagikan zakat itu tidak langsung melalui fakir miskin, itu dicari-cari enggak. Pakai lembaga amil zakat mengutus Mu'adz bin Jabal ke negeri Yaman untuk memungut zakat, dibagikan lalu disebarkan ke lembaga. Jadi jawaban kedua adalah yang utama adalah ke lembaga amil zakat. Berarti sudah terjawab. Cuma tanda tanya, amil zakatnya seperti apa? Apakah masjid termasuk amil zakat? Tidak sah. Apakah masjid termasuk amil zakat? Hati-hati. Hati-hati. Kita yang abang tadi disampaikan langsung kepada mustahik, kepada fakir miskin, top. Karena pertimbangannya ke masjid kadang-kadang belum begitu amanah atau belum menguasai ilmu zakat, menganggap dirinya bahwa masjid tersebut adalah amil. Bukan. Panitia zakat, saya tegaskan, panitia zakat itu bukan amil, tapi panitia pembantu pendistribusian. Yang namanya amil di dalam Al-Quran, innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha, dalam Al-Quran surah At-Taubah. Jadi kalau amil mah mendapat bagian.
Jadi bukan amil. Amil itu yang di masjid-masjid itu panitia, bukan amil. Amil itu sekelompok makna daripada amil adalah sekelompok orang-orang yang diangkat oleh penguasa tertinggi di satu daerah, lalu menunaikan kewajibannya menyalurkan zakat dan memungut zakat. Itulah amil. Yang disebut amil adalah Badan Amil Zakat Nasional, BAS, turun ke bawah Badan Amil Zakat Daerah. Badan pertama Badan Amil Zakat Nasional, kedua Amil Zakat Daerah, ketiga Amil Zakat Kabupaten Kota, keempat Amil Zakat Kecamatan dan Kelurahan, terakhir amil zakat masjid. Loh, kok tadi katanya masjid nggak boleh pungut zakat, bukan amil. Ada masjid yang sudah dilegitimasi oleh Badan Amil Zakat Nasional yang namanya UPZ, Unit Pengumpul Zakat, baru itu boleh bang. Kalau belum itu panitia biasa. Kalau sudah ada UPZ-nya, sah kita, sah mengeluarkan zakatnya ke situ. Berarti kalau kita ke panitia masjid nggak sah? Bukan nggak sah, bukan amil. Ya, jadi mendingan langsung utamanya. Kalau ada amil UPZ-nya, ya saya rasa itu aja dulu. Memangnya terjawab belum? Kebanyakan jawabannya. Yang lain, Pak Misdi, kalau mau siap-siap ya. Nih, mic-nya dikasih. Bagaimana? Gimana? Zakatnya itu Boleh enggak? Boleh enggak? Oh Allah. Ya Allah. Aduh. Wah. Pertanyaan. Zakat itu ditransfer boleh tidak? Apa zakat mal atau zakat fitrah? Kita kembalikan kepada hukum awal. Jangan main-main. Masalah akad. Zakat salah satu ibadah atau sedekah atau wakaf atau infak itu nggak ada aturan main. Hanya zakat yang punya aturan main. Kita kembali kepada konsep awal, ya, yang dinaskan oleh Rasulullah SAW. Mana di dalam Al-Quran surat At-Taubah, innama shadaqah khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim inna sholataka sakanun lahum wallahu samiun alim. Ambillah zakat dari harta mereka, ya, wa tuzakkihim biha, yaitu agar mereka didoakan, ya. Inna sholataka sakanun lahum, mereka menjadi tentram. Nah, artinya di sini adalah kalau kita transfer dengan akadnya belum ada, harus ada akad. Sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah kepada Abu Aufa, ya, kalau sudah berzakat, kamu mudah-mudahan harta kamu menjadi berkah, Abu Aufa. Transfer, siapa yang baik? Terus Imam Syafi'i, aku suka kalau orang berzakat aku doakan ajarakallahu ma fi ma ataita wa barakallahu ma fi ma abqaita wa ja'allahu laka tahura. Imam Syafi'i doa transfer, ada doa enggak akadnya? Kalau untuk sedekah silakan, untuk zakat monggo, termasuk wakaf jangan.
Yang ada aturan main, ketentuan harta yang dikeluarkan, ketentuan luas, zakat termasuk. Lebih utamanya adalah datang langsung kepada amil atau kepada mustahiknya langsung, just tangan doa mendoakan. Mereka senang, tidak merasa tidak merasa direndahkan. Kita juga berkah mendapat doa dari mereka. Itu. Makanya ada satu perkara, kembalikan kepada usul asal muasal dalil. Tapi manakala itu dalil utama pertimbangannya ada yang lebih penting, seperti tadi memberikan beras aja, ternyata beras udah beli pas butuh duit. Nah, duit masuk. Nah, kita transfer kecuali kepepet. Pengecualian ad-daruratu tubihul mahdurat, kecuali dalam keadaan darurat. Misalkan kita mau pulang mudik, beras belum keburu beli, anak-anak siap mau mudik, kita berangkat, nggak ada media yang terdekat, bentar besok pagi Idul Adha, Idul Fitri. Wah, cari yang terbaik. Darurat mah nggak ada kaidah hukum apapun, silahkan. Begitu kira-kira. Transfer lebih utama adalah datang langsung, karena kuncinya ada di doa. Kok pakai doa-doa segala? Itulah ajarannya. Kalau mau sedekah mah nggak masalah, nggak ada. Pakai miskin, gua mau sedekah nih, tuh 2 juta. Doain dong. Wah, iya banget. Balas jasa? Enggak. Hanya zakat yang harus ada aturannya seperti itu. Doakan. Makanya pantas begitu zakat tes aman, kayak saya terima nikahnya lagi. Saya terima. Itu harus ada ijab qabul, ada syarat di dalam fikih. Kalau fikih Yusuf Al-Qaradawi sangat tebal sekali, itu diatur semuanya. Seorang profesor doktor, dan ini kajian ini adalah konversi sebagai referensi daripada Profesor Doktor Yusuf Qaradawi. Silahkan kaji kajian fikihnya. Wallahu a'lam. Bagi saya pertanyaan Ustaz, saya sendiri itu tidak bercakap. Terus untuk saat kita lebaran, lebih baik kita bercakap, kita zakat, atau kita mudik, kita zakat dan bulan apa? Zakat di sini atau zakat di kampung, gitu ya? Itu lebih bagus di tempat sekarang ini, atau kita zakatnya di kampung apa? Zakat apa ini? Mal apa fitrah? Fitrah. Oke. Ada pertanyaan Pak, mungkin kalau nggak begitu nangkap. Zakat fitrah lebih baik zakat di sini atau zakat di kampung? Itu kan? Zakat mal juga, apakah lebih baik di sekalian aja nih? Zakat mal juga, apakah di sini atau di kampung kita? Tuh muncul. Kita jawab. Zakat fitrah itu sesuai dengan redaksi daripada hadis adalah lebih utama di mana nyawa kita terakhir tinggal. Nyawa kita terakhir tinggal di mana? Di kampung. Ke kampung kan nanti, sekarang pulang mudik nih, malam takbiran ada di kampung kan? Nah, berarti di mana nyawa terakhir kita berada, disitulah bayar zakat fitrah malam takbiran menjelang Idul Fitri. Mepet banget. Kenapa? Berarti yang bayar sekarang di masjid-masjid atau langsung kepada mustahiknya, berarti nggak utama. Bukan gitu maksudnya. Begini, zakat fitrah mulai di awal Ramadan sudah boleh dikeluarkan. Terakhirnya di hari raya, menjelang hari raya, malam takbiran terutama. Awal, akhir, pertengahannya boleh kapan aja. Tempatnya adalah nyawa kita terakhir hidup di mana nih? Di kampung, ya di kampung. Lebaran di sini, ya di sini. Aku mau bayarnya di kampung, karena aku mau lebaran di kampung. Tapi karena perjalanan ke kampung jauh, takut celaka terus mati. Selama kita hidup dari awal Ramadan, tetap wajib zakat.
hidup di awal Ramadan wajib zakat. Pada saat mati kamu mendapat wajib tetap mengeluarkan zakat karena mah udah hidup di Ramadan. Maka langkah utama adalah daripada kita terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan, bayar sekarang, nanti aman. Apabila aman berarti alhamdulillah. Pertimbangannya itu, pertimbangannya karena takut terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, mati, tabrakan, walau alamnya kita nggak tahu, misalkan meninggal, wajib zakat. Nah, tetapi kalau selamat, insya Allah selamat, bayarnya di kampung. Yang utamanya, jawabannya adalah utamanya di mana nyawa kita terakhir tinggal, Pak? Itu zakat fitrah. Zakat mal sekarang. Zakat mal tidak boleh dibagikan ke kampung. Tidak boleh dibagikan ke kampung. Mana hadisnya? Tukhadu min agniyaihim wa turadu ala fuqaraihim. Umat bin Jabal. Diomelin mana hadis? Mana? Dibagikan ke mana zakat? Marah pada umat bin Jabal. Oh, ke kampung sebelah. Zakat mal itu dibagikan, diambil di kampung sini di Jababeka. Kamu kan bekerja di Jababeka. Ngambil duitnya, gajian di Jababeka. Kenapa harta kamu yang dapat nisab itu dikirim ke Wonogiri? Oh, di sana pakai miskin. Enggak boleh. Untuk zakat mal, tetap zakat mal mah di mana kita mengambil air di sini, udara di sini, tanah di sini, rezeki di sini, bagi yatim dibagikan di miskin, fakir miskin, asnaf yang 8 di daerah Cikarang. Terjawab ya, antara zakat mal tetap di sini, zakat fitrah yang kita terakhir di mana itu yang utama. Kalau zakat mal wajib di daerah kita tinggal, jangan di kampung. Ini untuk meluruskan persepsi kebiasaan. Wah, gua punya saudara kerabat di kampung lebih miskin, lain soalnya sedekah aja. Zakat mah punya aturan main. Wallahu a'lam. Lewat jam tutup. Alhamdulillah, mohon maaf Pak. Dengan tausiah kepada Ramadan ini, semoga kita yang mendapatkan kebaikan dan selalu ingat kepada Allah. Jadi selama ini kita masih sangat-sangat beribadah di bulan Ramadan ini, kita harus optimal dan aktif kita beribadah bersama-sama. Untuk kesempatan kali ini temanya alhamdulillah berasa sangat memuaskan untuk kita semuanya. Jamaah hadirin berhasil kali ini mungkin itu saja yang kami sampaikan. Dari sini ada sedikit doa dan Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tajrana wa tahsyana wa ta'abudana wa taksiran ya Allah ya karim ya Allah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma tawil a'marana wa sahih ajsadana wa nawwir qulubana wa sabbit imanana wa ahsin a'malana wa wasi' arzaqana wa ilal khairi qaribna wa an syarri ab'adna wa aqdi khawaizana fid din wa dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. terima kasih kepada Ustaz. Kami sebagai MC